Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dengan pelajaran yang keempat dengan judul Konflik di balik semua konflik. Di dalam ayat inti buku Yosua pasal yang ke-10 ayat 14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita hidup di masa yang penuh hiruk-pikuk. Dunia tampak sibuk mempersiapkan perang. Krisis sedang terjadi dan perubahan besar pun sedang di hadapan mata kita. Namun sesungguhnya, di balik semua berita dan gejolak dunia itu, ada konflik yang jauh lebih besar, yaitu konflik yang tidak diberitakan oleh televisi atau media sosial, tapi tercatat di dalam Alkitab, yaitu pertentangan besar antara Kristus dan setan. Maka itu tema pelajaran minggu ini mengajak kita melihat akar dari semua pertempuran yang sedang terjadi di dunia ini. Konflik di balik semua konflik adalah di balik setiap perang fisik ada peperangan rohani antara kebenaran dan kesalahan, antara terang dan kegelapan, antara kasih dan keegoisan. Maka itu saudaraku, mari kita mulai perjalanan iman ini dengan kita menelusuri 5 pelajaran besar yang membuka mata rohani kita. Kita mulai hari Minggu dengan tema Panglima Bala Tentara Tuhan. Di dalam ayat inti Yosua 5 ayat 13 sampai 15 dan Zakaria 4 ayat 6, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Di sini jelas disebutkan, kemenangan umat Tuhan tidak bergantung pada kekuatan persenjataan manusia, melainkan pada kehadiran Tuhan yang membuka mata rohani untuk melihat bahwa Tuhan sendirilah yang berperang bagi mereka. Jadi bayangkan saudara, pada malam itu, ketika Yosua berdiri sendirian di depan kota Jericho, bentengnya tinggi, temboknya tebal, gerbangnya tertutup rapat. Tapi Israel yang tidak punya senjata modern, tidak punya pasukan terlatih, secara manusia mustahil untuk menaklukkan kota tersebut. Namun Tuhan punya cara yang berbeda. Di saat itulah Yosua melihat seorang pribadi berdiri dengan pedang terhunus. Lalu ia bertanya, apakah engkau di pihak kami atau di pihak musuh kami? Dan suara itu menjawab dengan tegas, bukan, tetapi aku datang sebagai panglima bala tentara Tuhan, dalam Yosua 5 ayat 14. Saudaraku, ini bukan malaikat biasa. Ini adalah Kristus sebelum dia menjelma menjadi manusia atau prainkarnasi, sang pemimpin bala tentara surga. Yosua tersungkur, saudaraku, menyembah kepadanya dan tidak ditegur. Sebab yang berdiri di depannya adalah Allah sendiri. Maka tidak heran pena inspirasi menuliskan, dia yang berdiri di hadapan Yosua adalah Kristus. Dalam kemuliaan sebagai pemimpin bala tentara surgawi. Saudara bisa baca selanjutnya dalam buku Patriarch and Prophet halaman 488. Maka sejak saat itu saudaraku, Yosua sadar dan tahu peperangan ini bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Saudara, pelajaran rohani dari sini sangat mendalam. Makanya muncul pertanyaan terpenting. Apakah Tuhan di pihak kita? Apakah kita di pihak Tuhan? Itu yang ditulis dalam buku Roma pasal 8 ayat 31 dan buku Keluaran 32 ayat 26. Saudara, kemenangan tidak datang karena strategi, tetapi karena penyucian diri dan penyerahan total kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus, Yosua 5 ayat 15, ia mengajarkan prinsip kekudusan sebelum kemenangan. Maka tidak heran saudaraku, dalam buku Prophet and Kings halaman 174 disebutkan bahwa Allah selalu menuntut penyucian hati sebelum memberikan kemenangan besar kepada saudara dan saya. Sama seperti Israel menghadapi Jericho, kita pun mungkin hari ini sedang menghadapi tembok dosa, keangkuhan, dan kompromi dunia modern.
Namun bila Kristus menjadi panglima hidup kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebab tidak ada benteng dosa yang tidak bisa diruntuhkan. Oleh sebab Kristus akan memberi kemenangan kepada mereka yang setia. Itu saudara bisa baca dalam buku Testimoni jilid 9 halaman yang ke-11. Pelajaran hari Senin dengan tema Perang di Surga. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19, dan buku Daniel pasal 10 ayat 12-14. Di sini digarisbawahi bahwa konflik kosmik itu bermula dari kejatuhan Lucifer yang congkak. Itulah yang memicu perang di surga, lalu berlanjut di bumi, di mana kuasa yang gelap berusaha mempengaruhi bangsa-bangsa. Namun Kristus sebagai Mikael tetap memimpin bala tentara surga, sehingga dalam pertentangan besar ini, karakter Allah dibela, kemenangan akhir sudah dijamin berada di pihak Tuhan. Jadi sebelum ada manusia, saudaraku, sebelum ada bumi, sudah pernah terjadi perang di sorga. Maka timbullah perang di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Wahyu 12 ayat 7. Lucifer, saudaraku, malaikat terang, menjadi congkak karena kecantikannya. Saudara bisa baca dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Dan ia ingin tahta Allah dan berkata, Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Inilah keangkuhan yang melahirkan pemberontakan. Namun Allah dalam kasih-Nya tidak melenyapkan Lucifer seketika. Dalam buku Patriarch and Prophet halaman 42 sampai 43, saudara bisa baca sendiri. Di sana disebutkan bahwa Allah tidak melenyapkan setan dengan seketika. Karena alam semesta harus memahami sifat dosa dan akibatnya. Saudaraku, konflik ini bukan perang senjata, tapi perang karakter. Setan menuduh bahwa hukum Allah tidak adil dan mustahil ditaati. Tetapi di kayu salib, Kristus menjawab semua tuduhan itu. Pada salib Kristus, tuduhan setan dijawab bahwa hukum Allah ditinggikan dan kasih-Nya dinyatakan. Saudara bisa ambil waktu baca dari buku Desire of Ages, halaman 758. Dan sejak itu, saudaraku, kemenangan akhir sudah pasti di pihak Kristus. Namun peperangan belum selesai. Ia kini berpindah ke bumi, ke dalam hati manusia. Oleh sebab itu kita semua harus sadar bahwa sesungguhnya kita hidup di medan perang rohani itu. Setiap keputusan kita dalam bentuk pikiran atau menentukan pilihan dan kesetiaan itu merupakan pemungkutan suara dalam perang semesta ini. Pelajaran pada hari Selasa dengan tema Tuhan Pahlawan Perang. Ayatnya terdapat dalam Keluaran 15 ayat 3-11, Ulangan 32 ayat 17, dan Mazmur 24 ayat 8. Di sini digarisbawahi, Tuhan adalah pahlawan perang yang berkuasa. Dan Allah sejati yang mengalahkan kuasa jahat dan berdaulat atas segala allah-allah palsu demi menyelamatkan umat-Nya. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan menyaksikan kuasa Allah membelah Laut Merah, mereka berseru, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan namanya, Keluaran 15 ayat 3. Dan tulah-tulah Mesir bukan sekadar bencana, saudaraku, tapi itu adalah penghakiman terhadap dewa-dewa palsu. Tulah-tulah itu diarahkan kepada dewa-dewa Mesir. Itu yang saudara bisa baca dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 311. Jadi perang sejati bukan antara Musa dan Firaun, melainkan antara Allah yang hidup dan setan yang bersembunyi di balik sistem penyembahan palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka oleh sebab itu, saudaraku, dalam setiap penderitaan umat-Nya, Tuhan tidak berdiam diri. Dalam setiap penderitaan, Kristus turut menderita. Tangannya yang kuat membebaskan mereka. Saudara bisa baca dalam buku Patriarch and Prophet halaman 275. Saudaraku, dunia kini pun menyembah banyak dewa modern. Dalam bentuk uang, popularitas, kesenangan, bahkan teknologi. Namun Tuhan tetap pahlawan kita yang berperang melawan kuasa gelap di balik semuanya itu. Dan di tengah konflik moral dan spiritual zaman ini, tidak ada posisi netral, saudaraku.
Tidak ada tanda netral dalam pertentangan besar ini. Sudah bisa buka dalam buku Desire of Ages halaman 324. Kita harus menentukan pilihan. Dan kita harus memilih kepada siapa kita berpihak. Kepada Kristus atau kepada dunia. Dan pilihan itulah yang menentukan nasib kekal kita. Pelajaran hari Rabu dengan tema Tuhan berperang untuk kamu. Dalam ayat inti terdapat dalam Keluaran 14 ayat 13-14, Mazmur 46 ayat 10, dan 2 Tawarik 20:15, Efesus 6 ayat 12. Digarisbawahi dalam ayat ini bahwa umat Tuhan dipanggil untuk tenang dan percaya. Sebab peperangan sejati bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa kegelapan. Dan hanya Tuhan yang berperang serta memberi kemenangan bagi mereka. Jadi, di saat Israel terjepit di Laut Merah, Musa hanya berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja." Saudara bisa baca dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Saudara, itu adalah kalimat iman yang luar biasa yang disampaikan Musa. Di saat manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah menunjukkan bahwa dialah yang berperang bagi umatnya. Saudara, Allah tidak merancang agar umatnya mendapatkan kemenangan melalui peperangan yang dilakukan oleh upaya manusia. Itu sudah bisa buka dalam Sign of the Times tanggal 2 September 1880. Namun, karena ketidakpercayaan manusia, karena persungutan kita, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami perang fisik sebagai badan bangsa Israel. Tapi itu bukan karena rencananya, tapi karena iman kita yang belum matang seperti bangsa Israel. Maka oleh sebab itu kadangkala Tuhan tidak menyingkirkan badai kehidupan di tengah-tengah kita, melainkan memakai badai itu untuk membentuk iman kita supaya tangguh dan teguh. Penurutan yang seksama adalah syarat kemenangan. Saudara bisa baca dalam Prophet and Kings halaman 369. Bagi kita saudaraku hari ini, peperangan sejati bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan. Itu yang ditulis dalam buku Efesus 6 ayat 12. Maka itu Tuhan memanggil kita untuk berperang dengan senjata rohani. Apa itu senjata rohani? Doa, firman, dan iman. Allah memanggil umatnya untuk berperang dengan senjata rohani, bukan dengan pedang dunia. Testimoni jilid 6 halaman 406. Pelajaran hari Kamis dengan tema opsi terbaik kedua. Ayat intinya Keluaran 17 ayat 7-13, Yosua 6 ayat 15-20. Di sini digarisbawahi, kemenangan rohani hanya datang melalui doa, ketekunan, dan ketaatan yang penuh kepada perintah Tuhan, bukan karena kekuatan atau strategi manusia. Saudara, ada dua kisah besar, yaitu Refidim dan Jericho. Keduanya berbicara tentang perang dan kemenangan, tapi juga tentang dua generasi dan dua sikap hati. Di Refidim, bangsa Israel bersungut-sungut, dan Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan Amalek. Mereka menang hanya ketika tangan Musa terangkat ke sorga. Ini merupakan simbol ketergantungan kepada Allah. Namun di Jericho, generasi baru yang taat hanya disuruh berjalan mengelilingi tembok dan Tuhan sendiri yang meruntuhkannya. Di sini jelas sekali, kemenangan Israel tidak ditentukan oleh keunggulan mereka, tetapi oleh iman kepada kuasa Allah. Dan ini yang ditulis dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 299. Dari dua kisah, dua pengalaman, ada satu pelajaran yang kita bisa ambil. Tanpa kuasa Allah, senjata manusia tidak ada artinya. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita menempatkan Allah sebagai pusat keputusan dan strategi hidup kita, baik dalam pelayanan ataupun pekerjaan maupun peperangan iman setiap hari. Oleh sebab dalam buku Alpha Omega jilid 2 halaman 103-104 dikatakan, tanpa kuasa Allah, senjata mereka akan sia-sia, tapi bila taat, tiada musuh dapat bertahan. Saudaraku, kadang Tuhan menurunkan opsi kedua karena kita suka bersungut-sungut. Namun kasih-Nya tetap bekerja, mendidik kita lewat pengalaman yang berat. Lebih baik kita belajar dari iman, bukan dari penderitaan. Saudaraku, persungutan
menurunkan pengalaman ke tingkat yang lebih rendah, tetapi ketaatan membawa mujizat. Maukah kita belajar berjalan dengan Tuhan tanpa bersungut-sungut, agar tembok Yeriko rohani dalam hidup kita pun runtuh? Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai kata penutup, marilah kita berpihak kepada Kristus. Dalam buku Yosua pasal 24 ayat 15, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, dan Wahyu 14 ayat 12, digaris bawahi, setiap orang harus memilih berpihak kepada Kristus, Raja yang setia dan benar, dengan hidup dalam ketaatan, iman, dan kesetiaan kepada sampai akhir, atau sebaliknya. Saudaraku yang kekasih, semua peperangan dunia ini hanyalah gemah kecil dari pertentangan besar antara Kristus dan setan. Namun kabar baiknya, Tuhan tidak pernah kalah. Karena dalam setiap konflik yang dihadapi umat Allah, yang berperang bagi mereka ialah Allah semesta alam. Jika mereka taat dan tidak ada kuasa yang dapat melawan Tuhan. Itulah yang ditulis dalam buku Alfa Omega jilid 2 halaman 104. Dan hari ini, saudaraku, Kristus sang panglima bala tentara surga masih berjalan di tengah-tengah kita sebagai umatnya. Ia memanggil saudara dan saya, bukan sekadar jadi penonton, tapi menjadi bahagian dari pasukannya. Umat sisa yang menuruti hukum Allah dan berpegang pada iman Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Tidak ada tanah netral. Ingat, saudaraku, kita harus membuat keputusan untuk memilih berpihak kepada Kristus atau kepada dunia. Maukah kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15, kiranya Tuhan memberkati kita semua.